mengenai rangkanya yang emang kropos. Apalagi untuk motor Beat Deluxe kayak gini, gue sama sekali tidak dibayar sama pihak perusahaan manapun. Di sini gue hanya mereview secara jujur, sejujur-jujurnya untuk mereview motor Honda Beat Deluxe yang gue pakai ini selama dari tahun 2020. Disclaimer sekali lagi, gue tidak dibayar sama perusahaan manapun untuk mempromosikan atau melebih-lebihkan produknya ya, apalagi motor Beat ini. Jadi gue review secara jujur, pengalaman pribadi gue, hasilnya seperti apa, terus pengalamannya seperti apa, apakah minusnya sama seperti video yang lagi viral. Motor konten kok dibandingin sama motor ojol, motor konten kok dibandingin sama motor pencari rupiah ya, motor konten kok dibandingin sama motor yang suka dipakai keadaan sehari-hari, hujan, panas, dan jauh-jauhan gitu ya. Jadi ada berapa pekerjaan tuh? 4 pekerjaan yang gue jalanin pakai motor ini. Ini bukan motor pajangan, jadi ini motor pencari rupiah guys ya. Mulai dari nge-shopee food, in-driver, COD-an ya, jual beli, ngantar paket juga iya. Terus dipakai ngonten tuh. Hujan-hujanan suka, karena Bandung kan iklimnya emang kadang panas kayak gini, kadang hujan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan gue Sandy Ardiansyah di CR Channel. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini gue masih bisa ngonten kembali mengenai salah satu produk kita yang lagi viral ya, apalagi di Indonesia, motor kropos guys, gila. Ya, jadi ini banyak banget kontroversi ya mengenai motor Honda keluaran terbaru, keluaran sekarang. Jadi nggak hanya motor Beat Deluxe aja, mulai dari Vario, PCX, Beat, itu ada beberapa yang emang lagi viral ya di aplikasi sebelah atau di YouTube pun ada, mengenai rangkanya yang emang kropos. Apalagi untuk motor Beat Deluxe kayak gini, karena menggunakan rangka ESAF katanya ya. Kalau dari Honda Beat dealer Beatnya ya menyebutkan kalau motor ini tuh menggunakan rangka ESAF yang didesain lebih ringan, jadi lebih kompleks lah kalau misalkan kalian berkendara menggunakan motor ini ya. Apalagi cocok untuk yang postur tubuhnya itu kecil atau berat badannya ringan. Jadi ini nggak terlalu berat banget kayak Vario, PCX, dan lain-lain ya. Oke, di sini gue mau ngejelasin ya kenapa bisa kropos. Terus disclaimer juga, di sini gue sama sekali tidak dibayar sama pihak Honda untuk mempromosikan motor ya. Jadi tidak, sama sekali tidak dibayar. Kalau misalkan mau nyebut demi Allah mah bilang demi Allah gitu guys ya, kasarnya. Jadi gue sama sekali tidak dibayar sama pihak perusahaan manapun. Di sini gue hanya mereview secara jujur, sejujur-jujurnya untuk mereview motor Honda Beat Deluxe yang gue pakai ini selama dari tahun 2020. Keluhannya apa, terus minusnya apa, kelebihannya apa, dan ya mungkin nanti gue bakal jelasin di video ini ya. Oke. Karena ini lagi rame banget mengenai rangka motor Beat Deluxe ini ya. Ini kita lihat di bawah. Oke, nah ini nih rangka yang lagi viral banget, apalagi di aplikasi sebelah. Jadi banyak banget keluh kesah ya untuk pengguna motor Beat Deluxe khususnya, karena untuk rangka ESAF ini adalah rangka yang sangat tipis dan kropos gitu ya. Oke, di sini gue meluruskan untuk faktanya dulu. Rangka ESAF itu memang tipis banget ya. Ini gue review secara jujur banget ya. Ini rangka ESAF memang tipis. Kita lihat dulu. Kita lihat bagian samping sini ya. Nih, kalau sini nggak jelas ya. Coba bagian sebelah sini ya, biar lebih enak guys. Nah, jadi rangka ESAF ini tipis. Kita lihat dari samping sini. Nah, ini mungkin udah cukup kelihatan ya. Ini tipis banget. Jadi rangka ESAF itu emang setipis ini. Yang kata dari pihak perusahaan Hondanya itu biar lebih ringan katanya bobotnya. Cuman ada juga beberapa orang yang mengeluh kesahkan karena ESAF itu tipis kayak gini, jadi lebih gampang kropos kalau misalkan dipakai kendaraan sehari-hari ya. Nih, emang tipis banget dan ini juga berlubang. Tuh, kayak gitu. Terus disclaimer lagi juga ya, disclaimer juga, karena kelihatannya motor gua rapih kayak motor konten gitu guys ya. Bentar biar agak enak nih di sini. Oke.
Aduh, ini apa lagi nyangkut. Oke, disclaimer lagi juga. Banyak banget yang bilang motor konten kok dibandingin sama motor ojol. Motor konten kok dibandingin sama motor pencari rupiah ya. Motor konten kok dibandingin sama motor yang suka dipakai keadaan sehari-hari, hujan, panas, dan jauh-jauhan gitu ya. Terus apalagi ya, banyak banget sih yang bilang-bilang kayak gitu. Terus bilang ini cuy, wah ini mah motor paling motor rumahan gitu ya, nggak pernah keluar kelihatan dari tampilannya. Oke. Aduh, capek juga sih sebetulnya ya untuk ngejelasinnya. Di sini gue ngejelasin apa sih pekerjaan gue sebetulnya. Gue juga di sini sama cuy, sebagai ojek online in driver dan Shopee Food driver. Terus gue juga punya usaha untuk COD-an ya, COD-an jual beli. Jadi seluruh area Bandung kota gue biasanya selalu antar menggunakan motor ini. Terus konten juga gue di sini berhubungan dengan konten motovlog. Jadi motor ini selalu dipakai kemana-mana kalau misalkan pada saat ngonten. Jadi ngonten gue tuh nggak di rumah, tetapi jalan-jalan bawa motor. Ya, jadi ada berapa pekerjaan tuh? 4 pekerjaan yang gue jalanin pakai motor ini. Ini bukan motor konten, ini bukan motor pajangan. Jadi ini motor pencari rupiah guys ya. Bener-bener ini motor pencari rupiah banget. Mulai dari nge-Shopee Food, in-driver, COD-an ya, jual beli, ngantar paket juga iya, terus dipakai ngonten tuh. Hujan-hujanan suka, karena Bandung kan iklimnya emang kadang panas kayak gini, kadang hujan juga. Ini gue selalu dipakai hujan-hujanan juga, walaupun dekolong tidak dipakai guys. Oke, kondisinya seperti apa? Dan banyak juga yang minta speedometer atau kilometer ya. Kita lihat dulu. Ini kilometer gue masuk di angka 44 ribuan lah ya. Jadi 45 ribuan. Jadi masih dibilang cukup gede. Kalau misalkan dibandingin bang, apaan segitu mah masih deket, nggak apa-apa. Karena kan ini motor ya segitu adanya. Gue selalu dipakai ngojek dan lain-lain. Alhamdulillah jaraknya cuma segitu-gitu gitu ya. Jadi itu kurang lebih untuk kilometer gue tembus di angka 45.000 kilometer. Kayak gitu ya. Dan seperti apa kondisinya setelah dipakai kerja sehari-hari dan tidak sesuai dengan konten-konten yang beredar. Ini gue alhamdulillah awet. Disclaimer sekali lagi, gue tidak dibayar sama perusahaan manapun untuk mempromosikan bahwa produk ini bagus. Gue juga nggak bilang sepenuhnya ini bagus ya, karena emang minusnya itu rangka esap tipis banget. Cuman ini emang ringan dan gimana perawatannya cuy. Ini gue segimana sibuknya pun ya, ini gue sambil ngonten, sambil COD-an, sambil Shopee Food, in driver, jualan. Masih aman-aman aja asalkan kita emang kayak ngerasain sesayang itu sama barang kita sendiri dengan hasil jernih payah kita sendiri kayak gitu ya. Nih, kita lihat lebih detail. Tidak ada keropos guys. Gue beli motor ini di tahun 2020. Tuh, jadi udah masuk ke 3 tahunan ya. Nih, sampai kolong-kolongnya guys. Kalau bisa mah ya tuh, kagak ada keropos. Nih, lihat lagi ya. Nih, untuk bagian bawah. Alhamdulillah nggak ada keropos, nggak ada retak, nggak ada karat, nggak ada korosi. Jadi balik lagi gimana cara kita merawatnya seperti apa. Gimana kita sesayang apa sama barang gitu ya. Ibaratnya ya kalian sayang sama ibu kalian sendiri gitu. Jadi ini aman. Cuman kalau mau dibilang tipis ya jujur ini tipis. Nih. Tidak setebal rangka-rangka motor Honda Beat yang dulu ya. Apalagi motor Beat Karbu. Untuk bilang, lah bang mending Beat Karbu daripada Beat ini. Alhamdulillah ya di rumah juga gue punya Beat Karbu. Jadi gue bisa membandingkan sendiri. Jadi kalau misalkan untuk rangka esap ini memang tipis banget. Jadi minusnya seperti itu. Cuman tuh pada faktanya kalau misalkan kalian bisa merawatnya itu alhamdulillah aman-aman aja. Atau ada yang bilang kayak gini lagi guys ya, apaan bang, lu mah tinggal di Bandung kota karena platnya D, jadi jarang banget ketemu daerah-daerah pelosokan atau nggak ketemu pantai gitu ya. Oke, ini gua juga sering ke tempat ini ya. Mungkin kalian yang kalau misalkan mantau siar channel, gua selalu ngonten di daerah ini. Ini daerah udah hampir masuk kabupaten gitu ya, gue juga nggak tahu. Ini daerah tinggi banget, lihat. Bandung kota ada di sana, jauh banget. Ini area Bandung kota tuh. Jauh, jadi ini pun gue langsung buat video di area yang lumayan cukup pelosokan tuh ya, dekat gunung guys tuh, udah di gunung malah. Jadi gue tuh sering banget kesini nih tanahnya merah ya, jalannya juga kotor kayak gini.
Jadi alhamdulillah sih motor gua nggak ada kendala sama sekali asalkan kita bisa merawatnya. Buktinya motor gua ada di sini. Dan disclaimer sekali lagi, gua tidak dibayar sama perusahaan manapun untuk mempromosikan atau melebih-lebihkan produknya ya, apalagi motor Beat ini. Jadi gua review secara jujur, pengalaman pribadi gua, hasilnya seperti apa, terus pengalamannya seperti apa, apakah minusnya sama seperti video yang lagi viral. Terus ya kayak gitulah. Jadi mungkin minusnya kalau kata gua sih untuk rangka ini setipis kaleng, emang ya ini tipis banget. Cuman balik lagi kalau kita bisa merawatnya alhamdulillah aman-aman aja. Atau kelihatan bang, lu mah nggak pernah jauh-jauhan kelihatan dari knalpotnya masih hitam. Oke, kita lihat lagi guys. Banyak banget sih komenannya, pusing gue juga guys. Nih, ini knalpot emang gue hitam karena gue sering banget pakai penghitam ya. Gue ngerawat motor itu bener-bener dengan sepenuh hati, pakai tenaga atau pakai cara gue sendiri. Ini gue pakai penghitam, dan waktu itu kan gue pernah beberapa kali ganti knalpot juga. Yang sering mantau siar channel pasti tahu, gue pernah pakai knalpot dari ZRC, pakai VND, pakai Rob One, dan pakai orisinil lagi. Jadi ini nggak selalu dipakai pas lagi awal beli sampai sekarang. Jadi ini alhamdulillah masih awet, hitam. Kalau misalkan dibilang hitam banget, nih buktinya kayak gini guys. Di sini kelihatan hitam kayak jarang dipakai gitu ya kelihatannya. Ini hitam karena pakai penghitam. Kita lihat beberapa posisi yang nggak pakai penghitam seperti apa. Oke, di sini kita lihatnya ya. Nah, guys, nih buktinya. Ini gue sengaja nggak pakai penghitam. Jadi biar kelihatan ya mana efek hitam karena penghitam perawatan sama efek kalau nggak pakai penghitam hasilnya seperti ini. Nih, ini buktinya panas banget ya. Nih. Jadi gue tuh sering dipakai jauh juga karena emang perawatannya gue alhamdulillah apik gitu ya. Gue orangnya tipikal orang yang nggak suka jorok. Jadi kayak gitu untuk bagian pipa atau ya pipa bagian knalpotnya itu hitam karena selalu pakai penghitam. Kalau di sini nggak pakai penghitam kelihatan berkarat ya. Tuh kayak gitu guys ya. Oke. Dan mungkin kalau misalkan kalian ada yang mau ngasih pertanyaan lagi, bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Karena untuk pendapat gue kurang lebih seperti itu ya. Untuk rangka motor, alhamdulillah gue aman-aman aja. Tidak sesuai dengan yang ada di video beredar, sampai motornya patah mah ya, ada vario patah, beat patah gitu cuy. Ya itu menurut gue tergantung pemakaiannya. Kalau misalkan pemakaiannya apik ya kenapa bisa sampai patah gitu guys. Betulnya ya logikanya kalau misalkan kalian terawat, nggak mungkin kayak gitu sih kalau menurut gue. Ya terserah sih mau menilai seperti apa. Mungkin bang lu mah pasti dibayar, lu mah pasti sales Honda. Enggak guys, gua cuma seorang ojo, gua cuma seorang penjual pedagang. Gue cuma ya usaha kecil-kecilan dan buat konten kayak gini. Jadi gue sama sekali nggak kerja kantoran, nggak kerja di dealer Honda apalagi. Jadi ya keseharian gue pasti kerja selalu pakai motor ini ya. Dan buktinya alhamdulillah awet-awet aja kalau misalkan kalian bisa merawatnya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu sih yang dapat gue sampaikan mengenai motor ini, rangka yang lagi viral. Jadi sorry kalau misalkan ada beberapa perkataan yang salah, bisa dikoreksi atau kalian mau masih masukan juga nggak apa-apa. Pokoknya mah terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tombol like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang menuju ke puluhan ribu subscriber kembali. See you next one, goodbye, peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.